Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifara Raffi. Saya mahasiswa dari Magister Manajemen Universitas Pancasila. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang dibutuhkan anak muda atau milenial dalam hal attraction, development, dan retention, di mana perusahaan atau organisasi harus concern terhadap kebutuhan anak muda atau milenial untuk menjaring talent-talent muda. Oke. Mohon izin di sini saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Sini saya akan menjelaskan three laborer flows from play to your strategies. Di sini yang pertama yaitu daya tarik. Daya tarik mencakup upaya organisasi untuk menarik individu yang memiliki kualifikasi dan karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Evaluasi keberhasilan yang pertama yaitu kualitas kandidat, tingkat kualitas dan kecocokan calon kandidat dengan kebutuhan organisasi menjadi indikator utama. Yang kedua ada efektivitas strategi rekrutmen, menilai sejauh mana strategi rekrutmen seperti penggunaan platform online, jaringan sosial, atau program referensi karyawan dapat menarik bakat yang tepat. Yang ketiga, diversifikasi tenaga kerja, memastikan keberagaman dalam calon kandidat untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Nah, selanjutnya ada pengembangan atau development. Pengembangan mencakup langkah-langkah yang diambil organisasi untuk memastikan pertumbuhan dan pemberdayaan karyawan sesuai dengan kebutuhan strategi bisnis. Evaluasi keberhasilan yang pertama yaitu program pengembangan karyawan, menilai efektivitas program pelatihan dan pengembangan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Kedua yaitu peluang karir, memastikan adanya peluang karir yang jelas dan beragam untuk karyawan yang berkontribusi pada eh, perusahaan tempat dia bekerja. Yang ketiga yaitu mentorship dan coaching, menyediakan dukungan mentorship dan coaching untuk memandu karyawan dalam mengembangkan profesional mereka. Di sini selanjutnya ada retensi. Retensi berkaitan dengan usaha organisasi untuk mempertahankan karyawan berkinerja tinggi yang memberikan nilai maksimal. Lebih tepatnya untuk memberi penghargaan kepada karyawan-karyawan yang memiliki kontribusi yang cukup besar kepada perusahaan tempat dia bekerja. Evaluasi keberhasilan tingkat retensi karyawan menilai beberapa menilai seberapa baik organisasi mempertahankan karyawan utama dan berkinerja tinggi. Yang kedua, pengakuan dan penghargaan memberikan apresiasi secara teratur kepada karyawan yang memberikan kontribusi luar biasa untuk meningkatkan retensi lingkungan kerja yang positif, memastikan terciptanya lingkungan kerja positif dan mendukung yang menciptakan rasa ketertarikan dan kepuasan. Selanjutnya, aspek-aspek yang perlu diperhatikan perusahaan. Yang pertama yaitu daya tarik. Perusahaan perlu memerhatikan pertama yaitu pemahaman kebutuhan generasi milenial. Perusahaan perlu menginvestigasi dan memahami nilai-nilai, preferensi, dan ekspektasi generasi milenial dalam hal pekerjaan dan lingkungan kerja. Yang kedua yaitu
dan pemberi kerja yang kuat. Membangun membangun merek kerja, membangun merek pemberi kerja yang kuat dan positif melalui kampanye, pemasaran, dan menonjolkan budaya perusahaan, nilai, dan dampak positif yang dapat dilakukan karyawan. Yang ketiga, fleksibilitas karyawan, menawarkan opsi kerja fleksibel, baik dalam hal jam kerja maupun lokasi, untuk menciptakan keseimbangan antara pekerja dan kehidupan pribadi. Komitmen pada keberagaman dan inklusivitas, menunjukkan komitmen pada keberagaman dan inklusivitas dengan menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung untuk semua individu. Aspek selanjutnya yaitu untuk pengembangan atau development. Yang pertama yaitu program pengembangan karir, menyediakan program pengembangan karir yang jelas dengan peluang untuk pertumbuhan dan mobilitas vertikal. Yang kedua yaitu mentorship dan coaching, mendukung program mentorship dan coaching untuk membantu generasi milenial mengembangkan keterampilan dan mendapatkan wawasan dari rekan kerja yang lebih berpengalaman. Yang ketiga yaitu teknologi dan pelatihan inovatif, mengintegrasikan teknologi dalam program pelatihan pengembangan untuk mencocokkan preferensi belajar pada generasi milenial. Yang terakhir yaitu proyek kolaboratif, menyediakan proyek kolaboratif yang menantang dan memberi tanggung jawab tambahan untuk memotivasi dan mengembangkan keterampilan. Selanjutnya yaitu retensi. Yang pertama yaitu kesejahteraan dan kesehatan mental. Di sini menyediakan program kesejahteraan karyawan yang mendukung kesejahteraan mental dan kesejahteraan umum. Kedua, sistem pengakuan dan penghargaan, menerapkan sistem pengakuan yang jelas dan program penghargaan untuk memberikan apresiasi atas pencapaian karyawan. Partisipan selanjutnya yaitu partisipan dalam mengembangkan keputusan, melibatkan karyawan dalam mengambil keputusan yang memengaruhi mereka, dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan keterlibatan. Yang keempat yaitu jalur kepemimpinan yang jelas, menawarkan jalur karir yang jelas dan peluang kepemimpinan untuk memotivasi karyawan untuk tetap berkontribusi dan berkembang di dalam organisasi atau perusahaan itu tersebut. Pertimbangan umum yang perlu diketahui yaitu yang pertama yaitu komunikasi terbuka, menerapkan komunikasi yang terbuka dan transparan mengenai visi, misi, dan tujuan perusahaan untuk membangun kepercayaan dan keterlibatan. Dukungan teknologi, yaitu memastikan infrastruktur teknologi yang baik, aplikasi kerja yang efisien, dan platform kolaboratif yang memadai untuk mendukung gaya kerja digital milenial. Yang ketiga yaitu peluang keterlibatan sosial, menyediakan peluang untuk keterlibatan sosial dan kegiatan sosial yang memungkinkan karyawan membangun hubungan di luar pekerjaan. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Three Labor Flow, Flows from Play to Your Strategies. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.